atau abad 13 Masehi, sedangkan Ptolemaios hidup di abad 17. Bertautan 400 tahun antara Imam Ibn Athaillah Sakandari dengan Ptolemaios. Kita tahu bahwasanya bertasawuf itu bukan berpanduan kepada buku. Tasawuf adalah tarbiyah, qudwah, mencontoh kepada guru. Takwin syakhsiyah, pembentukan, pendidikan diri. Jadi tasawuf itu sebetulnya bukan mengaji. Meskipun kita sekarang baca tasawuf, bukan berarti sekarang kita tengah melakukan tarbiyah sufiah. Ini kita tengah mengaji ilmunya. Karena tarbiyah adalah sisi iqtida, berqudwah. Walaupun demikian, seorang guru kepada murid-muridnya itu tetap menggunakan majelis ilmu sebagai liqaat, tabarrukat, suhbah, atau juga sebagai manhaj. Artinya pengajian majelis ilmu oleh para murabbi kepada gurunya dijadikan tempat pertemuan antara murid dan guru, dan tempat mengambil keberkatan, dan juga sebagai metode tarbiyah, bukan semata-mata untuk mengaji. Ya, kalau kita semata-mata untuk mengaji, karena al-faqir hanyalah khadim kepada para masyayikh dan kepada para salikin. Oleh karena itu, bertasawuf tidak dapat diambil dari buku sendiri baca dan dia melakukan tasawuf sendiri. Nah, itu tasawuf hawa nafsu namanya. Sedangkan tasawuf memerangi hawa nafsu, maka ulama-ulama sufi dulu para muridnya tidak mengikuti pendidikan tasawuf melalui buku, tetapi melalui instruksi, arahan, pendidikan, bimbingan daripada gurunya. Maka dulu tasawuf tak ada bukunya. Ya. Kita pun tak dapat membanding-bandingkan guru dengan buku. Kenapa bukunya macam ini, guru tak buat macam itu? Karena seorang guru di dalam madrasahnya kepada muridnya, dia seorang mujtahid. Seorang mujtahid dalam mentarbiyah muridnya. Adapun buku hanya menuliskan secara umum, ya, seperti tentang maqamat misalnya. Meskipun sepakat tasawuf, dalam tarbiyah tasawuf dimulai dengan taubat, ya, tapi selepas taubat itu setiap murid bangunan rohaninya berbeza-beza satu dengan lainnya. Dan seorang guru, ya, dalam tasawuf, seorang murabbi itu sudah memang tugas dia lah. Wajib bagi dia memahami jiwa-jiwa muridnya. Ada fenomena sekarang, seorang tuan guru wafat, padahal anaknya masa hidupnya pun tak ambil tarbiyah dari ayahnya. Tetapi jika wafat, murid-muridnya tidak mau ada dari salah satu muridnya menjadi pengganti, dia anak-anaknya yang jadi pengganti. Karena kalau anak yang jadi ganti, maka bebas daripada rebutan nak jadi pengganti. Ini satu tradisi yang salah, di mana-mana terjadi.
Sehingga ada klaim, sayalah sebetulnya yang diamanahkan menjadi khalifah. Itu dia bukan. Yang dia pun cakap, bukan dia, aku. Nah, padahal mungkin dua-duanya, padahal mungkin dua-duanya. Artinya bahwa meskipun itu anaknya, bukan berarti warisnya. Sehingga dipaksakan oleh murid-muridnya agar anaknya menjadi pelanjutnya. Nah, akhirnya anaknya itu dia buka-buka buku ayahnya lah. Macam mana dulu dia anak didik murid. Oh, orang nak nak masuk ke tarekat tuh kena tarbiyah dulu. Dia suruh wudu, suruh mandi, suruh sholat taubat, lalu salam, bacanya gini. Oke, dihafal dia. Wudu, mandi, sholat. Seolah-olah itu udah package. Ya. Itu bukan. Kemudian selepas baiat saja, kena tulisannya selepas itu khalwah. Dia ingat selepas itu khalwah, hari ini baiat, besok khalwah terus. Nah, ini dia mendidik orang berdasarkan buku, padahal yang mendidik jiwa, yang mendidik murid itu adalah bimbingan jiwa gurunya. Ya, bukan pemetaan teori yang sistematis tentang taubat semacam ini. Tak. Karena Allah yang mentarbiyah murid pada hakikatnya, bukan guru. Ya. Jiwa guru yang memang sudah pergi ke Allah itulah yang akan membimbing muridnya pergi ke Allah, meskipun tak cakap. Tetapi syarat seorang mursyid cakap. Wali jika mursyid cakap, karena dia mengambil janji atas nama Allah untuk menasihati manusia. Jadi menasihati bagi mursyid itu wajib hukumnya. Maka wajib cakap, bukan senyap. Kalau wali saja emang senyap, tapi ikut dia selamat. Kita mengikuti dia selamat, karena dia dah jiwanya dibimbing oleh Allah. Nah, yang membimbing kita itu jiwa gurunya, bukan perkataannya. Nah, meskipun cakapnya wah lebih hebat daripada hikam, tapi batinnya tidak pergi ke Allah. Tak akan Allah pergikan murid itu ke Allah, karena bukan guru yang membimbing manusia, hakikatnya Allah. Orang boleh tertipu dengan serban macam wali, mursyid, tapi Allah tahu. Allah tak dapat ditipu. Kita mau pergi ke Allah, kenapa dia tipu Allah? Nah, ini sebetulnya mursyid. Itu sebab para mursyid dahulu tidak menulis buku. Imam Syazili ketika ditanya tentang kenapa Anda tidak menulis buku, beliau menjawabnya, ashabi kutubi. Ya, murid-muridku itulah bukuku. Aku sudah menuliskan jalan menuju kepada Allah. Ya, pada murid-murid itu. Maka tidak pernah Imam Ibnu Arabi menuliskan manhaj Syazili itu macam mana. Hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberi nasihat-nasihat kepada muridnya dan memberikan nasihat yang berbeda kepada setiap muridnya. Itu adalah bimbingan jiwanya, karena si murabbi, kalau kita fikih tahu kan, ulama fikih menjelaskan Al-Quran ya, dengan melakukan istinbat, melahirkan hukum daripada Al-Quran, maka dalilnya maka melahirkan hukum agama, hukum hakam itu dalilnya pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Al-Ijma', kemudian keempat Al-Qiyas, atau katakan An-Naql wal Aql. Al-Quran, Al-Hadis, An-Naql, dan selebihnya adalah Al-Aql. Ijma', Qiyas, Istihsan, Masalih Mursalah, itu Aql. Tetapi orang sufi dalam membawa muridnya kepada Allah setelah Al-Quran dan hadis bukan akal. Karena perjalanan menuju kepada Allah bukan dengan akal. Ya. Kita dibimbing oleh para fuqaha untuk
melaksanakan hukum hakam Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan akal ilmu mereka, ijma, qiyas, masalah yang bersalah, istishab, dan lain sebagainya. Tetapi para aulia, para murabbin, para mursyidin, setelah Al-Quran dan hadis, yang membimbing muridnya adalah futuhul arifin, hatinya, jiwanya. Wa ilhamus siddiqin. Dia menunggu ilham dan futuh. Yang mana dia jiwanya pergi ke Allah, maka membawa muridnya dengan ilham yang Allah berikan, bahwa si fulan mestinya dikatakan demikian, si fulan mestinya diberlakukan demikian. Itu betul-betul ilham. Dan dia mujtahid dalam urusan tarbiyah kepada muridnya. Maka tidak boleh orang melihat seorang murabbi di kampung tertentu bahwa si guru mengatakan kepada muridnya demikian, ketika dia melihat murabbi meskipun sama-sama satu tarikat berkata lain, kenapa dia beza ini dengan itu. Nah, ini orang memandang masalah tasawuf dengan akal ilmiah dia, nazariyah dia. Maka Imam Ibn Arabi, Imam Abul Hasan Asyazili, ketika ditanya, kenapa tak menulis panduan? Ini muridku itu, karyaku. Maka tidak ada yang menulis manhajnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang dia menulis manhajnya pada saat itu karena apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah konsep yang ada dalam pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi tetap dituliskan secara tanzim, secara tansik, teratur, itu di zaman-zaman berikutnya. Nah, ketahuilah bahwa dalam tarekat Syaziliyah, Imam Ibn Athaillah lah generasi ketiga setelah Imam Syazili. Kemudian muridnya adalah Abul Abbas Al-Mursi dari Maghrib, tapi wafatnya di Iskandariyah karena Imam Syazili pun dari Maghrib berhijrah ke Iskandariyah. Diikuti oleh muridnya Abul Abbas, maka Abul Abbas pun bertempat di Iskandariyah. Sehingga Imam Ibn Athaillah, dia orang Iskandariyah, menjadi murid Abul Abbas. Maka Imam Ibn Athaillah lah yang menuliskan manhaj tarekat Syaziliyah. Berdasarkan futuh yang Allah berikan, ilham yang Allah berikan kepada Imam Ibn Athaillah radhiyallahu an, beliau menuliskan manhaj Syaziliyah. Dan banyak diungkap selepas itu oleh para tokoh Syazili, ilham atau inspirasi daripada tulisan-tulisan Al-Imam Ibn